Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Putri dengan ujung kelas 3 dari kelas A. Di sini saya akan mengulas kembali materi dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi uji akurasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji akurasi. Jadi akurasi itu merupakan ukuran kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya atau bisa disebut dengan nilai target. Penilaian hasil klasifikasi dapat dilakukan dengan melakukan uji akurasi pada hasil klasifikasi. Akurasi pada data spasial dapat dibagi menjadi akurasi posisi dan akurasi isi. Akurasi posisi itu merupakan hasil interaksi mengikuti akurasi posisi sumber datanya. Akurasi tematik itu berarti tingkatan akurasi dari data tematik hasil klasifikasi. Jadi, uji akurasi itu dilakukan untuk mengetahui perbedaan data ukuran lapangan dengan data ukuran pada citra hasil rektifikasi. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu agar peserta mampu memahami dan mempraktikkan langkah-langkah uji akurasi tutupan lahan. Baiklah, selanjutnya kita ke ArcGIS untuk membuat uji akurasi. Di sini pertama itu kita klik add data, lalu masukin lamun, pasir, terumbu karang, serta tutupan lahan yang berbentuk TIFF. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, pada tutupan lahan, kita ganti namanya menjadi yang ini itu merupakan terumbu karang, yang ini mangrove, yang ini non-mangrove, lalu yang ini itu perairan, dan yang satunya lagi itu non-vegetasi. Oke, jika sudah, bagian lamun, pasir, dan terumbu karang ini saya ganti warnanya biar warnanya tidak sama pada bagian tutupan lahan. Oke, selanjutnya kita ke file, lalu pilih add data dan pilih add data XY. Di bagian ini kita masukin titik koordinat. Ini kita masukin titik koordinat ft22 yang txt, lalu klik add. Di bagian sini masih tetap x, yang ini kita pilih field 3, lalu yang z-nya ini kita masukin st. Jangan lupa kita pakai yang WGS 1984, lalu klik OK dan OK. Ini juga OK. Maka udah terlihat ada titik-titik pada bagian peta ini. Kita ubah titiknya ini, simbol titiknya. Kita pakai yang pushpin, terserah mau yang mana. Aku pilih yang pushpin 2. Lalu warnanya masih warna hitam dan ukurannya ini kita ke 30 kalau nggak kebesaran. Oke, pas. 30 pas. Selanjutnya, untuk menampilkan angka pada pin ini, kita bisa klik titik koordinatnya, lalu klik kanan, pilih properties, lalu ke label properties, centang yang label filter, lalu yang bagian sini kita pilih mau yang mana, lalu angkanya itu kita kasih angka ukurannya itu 14, lalu kita play. Ini angkanya udah muncul, kita tambah lagi ke 16. Oke, lalu kita klik OK. Maka ini merupakan titik koordinat pada tutupan lahan. Jadi di sini itu di nomor 1, 2, dan seterusnya itu adalah merupakan hasil dari misalnya lamun, pasir, terumbu karang, dan tutupan lahan itu ada kayak permukaan, mangrove, non-mangrove, perairan, dan non-vegetasi. Selanjutnya untuk menentukan uji akurasinya kita bisa ke Excel. Nah,
di sini itu udah ada klasifikasi citra dan hasil ground check. Jadi, pada klasifikasi citra ini merupakan hasil dari ArcGIS yang telah kita buat tadi, sedangkan hasil lapangannya itu ada ini. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat bahwa di nomor 1 ini merupakan non mangrove. Jadi hasil klasifikasi citranya ini kita tulis jadi non mangrove. Nah, mangrove, sedangkan hasil ground check-nya itu ini tuh merupakan pasir. Jadi ada perbedaan pada hasil klasifikasi citra kita dan hasil dari ground check tersebut. Selanjutnya yang di bagian 2 di sini sama saja non mangrove, sedangkan hasil ground check-nya itu benar non mangrove. Maka di sini kita tulis non mangrove. Selanjutnya yang ketiga ini merupakan kuning, gambarnya warnanya. Kalau warna kuning merupakan non vegetasi. Jadi di sini itu kita buat non vegetasi. Sedangkan hasil ground check-nya itu nomor 3 ini merupakan pasir. Jadi di sini kita buat non vegetasi. Selanjutnya yang nomor 4, kita bisa lihat nomor 4 itu berada di warna kayak putih-putih gini. Ini merupakan pasir. Oh, enggak, ini merupakan lamun. Tuh. Jadi nomor 4 ini lamun dan sesuai dengan hasil dari ground check-nya. Jadi kita di sini buat lamun. Begitupun seterusnya. Jadi ini merupakan hasil klasifikasi dan hasil ground check-nya. Di sini hasil klasifikasinya itu ada non mangrove, non vegetasi, lamun, perairan, terumbu karang, dan lain-lain. Jadi data yang berikutnya ini ada data lapangan. Dan hasil klasifikasinya non mangrove, hasil klasifikasi citra itu kan ada non mangrove. Jadi pada hasil klasifikasi citra sama hasil ground check yang samanya itu pada mangrove ke mangrove itu tuh ada satu. Jadi kayak gimana ya, mangrove ini hasil klasifikasi citranya itu mangrove, sedangkan hasil ground check-nya itu juga mangrove, jadi sama. Jadi di sini kita tulis 1. Sedangkan mangrove pada non mangrove itu nggak ada, jadi kita tulis 0 aja jika nggak ada. Maka total barisnya itu ada 1. Selanjutnya pada non mangrove pada hasil ground check-nya itu nggak ada yang sama dengan mangrove. Jadi non mangrove pada non mangrove itu ada 4. Dan begitu pun seterusnya. Jadi pada produce akuransinya itu merupakan hasil dari mangrove 1 ini dibagi sama total baris. Lalu pada non mangrove ini hasil yang non mangrove ini dibagi sama total baris, jadi hasilnya 0,66. Selanjutnya pada lamun sama seperti yang mangrove dan non mangrove itu hasil lamun pada lamun itu 1 dibagi 1, jadi hasilnya 1. Selanjutnya pada user akuransi itu ini kan 1 tuh, jadi 1 itu dibuat 1 yang mangrove ini dibagi sama total kolom, jadi hasilnya itu 1. Sedangkan total kolomnya ini itu merupakan sum dengan rumus sum dibagi dari semua tabel yang di atas ini. Jadi hasilnya itu 1. Begitupun total kolom yang lainnya juga. Dan yang ini juga sama, jadi kolom pada bagian mangrove ke mangrove itu dibagi sama total kolom, jadi ada 5 gitu. Selanjutnya pada overall akuransi ini merupakan pakai rumus sama dengan sum. Di sum total baris dibagi sama jumlah seluruh tabel ini. Jadi jumlah seluruh tabel ini tuh ada 23. Jadi ya sum nilai total baris dibagi sama total kolom. Jadi hasilnya 0,5652739.
Jadi dia itu dilihat dari sininya itu kayak misalnya hasil klasifikasi citra sama hasil ground chat-nya itu sama. Jadi dimasukin lah di sini gitu. Jadi adapun kesimpulan pada praktikum uji akurasi ini yaitu penggunaan metode uji akurasi ini tuh memungkinkan analisa yang lebih mendalam terhadap kendala suatu sistem dalam menangani variasi citra serta membantu mengembangkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan model atau algoritma yang digunakan. Uji akurasi ini tuh juga memberikan pemahaman yang krisis tentang seberapa baik suatu sistem dalam mengenali dan mengelola informasi visual. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.